Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YWB Story, channel yang membahas misteri dan kumpulan cerita-cerita mistis. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. YWB Story. Perkenalkan, namaku Asi. Pada suatu waktu, kebetulan aku sedang pergi untuk berbelanja di daerah Malioboro. Tanpa terasa, waktu itu sudah memasuki waktu maghrib. Aku pun bingung hendak pulang ke kota gede karena belum ada kendaraan yang bisa aku temui. Di saat itu, aku kebingungan. Lantas, datanglah seorang bapak-bapak menghampiriku. Mau pulang kemana, Bu? Mau pulang, Pak. Habis belanja, tapi bingung mau naik apa. Oh, ya sudah, mari Bu. Naik beca saya saja. Boleh, Pak, kalau begitu. Ibu mau diantar kemana? Saya tinggal di Basen, Pak. Kota gede. Bisa antar saya ke sana? Wah, kebetulan, Bu. Rumah saya di Basen. Ya sudah, mari Bu, saya antar. Kebetulan juga saya mau pulang. Lalu singkat cerita, aku naik ke beca bapak-bapak itu, dan di sepanjang jalan aku pun bercerita untuk melepas penat. Saya baru pindah, Pak, dari Jogja, jadi belum tahu banyak daerah sini, dan kebetulan saya tinggal di Basen bersama keluarga. Walah, pantas saja. Belum pernah lihat, Bu. Namun anehnya saat perjalanan pulang, aku merasa sangat lama dan tak kunjung sampai tujuan. Sesekali aku kembali berbincang dengan tukang beca itu untuk menutupi rasa khawatir. Namun aku tidak dapat menutupi rasa gelisah yang mulai muncul. Pikiranku mulai bermacam-macam, mulai dari apakah bapak itu tak tahu jalan, atau jangan-jangan hendak berniat jahat kepadaku. Di sisi lain, karena aku baru saja tinggal di Jogja, aku pun belum tahu banyak lingkungan kota ini. Tapi perasaan itu pun mulai menghilang saat aku merasa sudah memasuki kampung tempat tinggalku di daerah kota gede. Karena merasa sudah terlalu lama berada di atas beca dan sudah mengenal jalan pulang, akhirnya aku pun meminta turun. Saya berhenti di sini saja, Pak. Itu rumah saya udah di depan. Oh, kebetulan, Bu. Saya juga sudah sampai nih. Itu rumah saya. Dan saat aku lihat, terlihatlah rumah kumuh beratap seng yang ditunjuk bapak beca itu. Tapi bukan hanya satu rumah yang berbentuk seperti itu. Tampak ada beberapa rumah yang serupa dengan jalan yang ditunjuk oleh tukang beca itu. Akhirnya tanpa berkata lagi, aku pun lantas turun dan memberikan sejumlah uang ke tukang beca itu. Ini, Pak, ongkosnya, kembaliannya buat sampean saja. Tapi anehnya si tukang beca itu sekarang dia membisu. Ditambah lagi sekarang wajahnya berubah pucat, tatapannya kosong, tidak seperti saat sebelum-sebelumnya. Aku pun mulai merasa aneh melihatnya. Lalu tanpa sepatah kata, si tukang beca itu menerima uang yang aku berikan. Selesai memberikan uang, aku pun beranjak untuk pergi pulang ke rumah yang aku rasa cukup dekat dengan rumah tukang beca itu. Namun, saat baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba saja terdengar suara. Sontak aku pun terkejut. Lalu aku pun menengok ke arah belakang, dan ternyata suara benda terjatuh itu adalah suara kepala tukang beca yang terjatuh. Ya, terjatuh dari badannya. Namun yang membuat seram itu adalah kepala yang jatuh tepat di depan aku dengan posisi wajah menatapku. Ditambah lagi kepala itu tersenyum menyeringai dalam kemerangan kegelapan.
Sementara itu, tampak badan sang tukang beca tetap pada posisi awal yang berada di atas kemudi beca. Kontan saja aku pun langsung berteriak menjerit ketakutan seraya berlari kencang pulang ke rumah. Aku bisa mencapai rumah dengan terengah-engah sambil berlari. Saat sampai di rumah, aku pun lantas bertemu dengan suamiku. Dari mana saja kamu, Mah? Kok jam segini baru pulang? Katanya dari Malioboro. Dan pada saat aku melihat ke arah jam dinding, ternyata jam menunjukkan sudah pukul jam 2 pagi. Aku pun kaget bukan main dan menceritakan semua apa yang aku alami kepada suamiku sambil menangis. Singkat cerita, ternyata saat dihampiri rumah tukang beca itu menjadi sebuah area pemakaman di daerah Basen. Betapa terkejutnya aku karena ternyata dari Malioboro aku diantar oleh makhluk gaib penunggu makam itu. Dan aku pun rupanya sempat diajak jalan-jalan di dunia gaib. Makanya aku tak kunjung sampai ke rumah hingga di sisi lain suamiku mencari-cari keberadaanku.